Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Saya lihat ini ada wajah-wajah setelah menerima angpau kemarin di Lebaran, ria selalu. Pak Iya, Heri tinggal Pak Guru yang belum ngasih, Pak. Ya, oke. Bojonegoro banyak uang kok. Saya harapkan senantiasa jaga stamina dan sehat selalu. Sebelum melaksanakan kegiatan di pagi hari ini, saya minta untuk yang baru masuk, yaitu admin ini, untuk memimpin berdoa. Silakan. Kita sambung ke titik. Ayo, Ndak, berdoa. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga doa itu menuntun kita agar kita belajar dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Anak-anak sekalian, di pagi hari ini tentunya kalian bisa mengingat yaitu pelajaran yang sebelumnya tentang fotosintesis. Barangkali di antara kalian masih ingat apakah itu fotosintesis? Jelaskan dengan singkat ya. Oke. Proses memasak makanan, Pak, pada tumbuhan. Iya, betul. Pemasakan makanan pada tumbuhan yang terjadi pada siang hari, Pak. Pada siang hari. Ya, Mulai pagi. pagi di daun ya tentunya. Terima kasih. Kita meneruskan pembelajaran, ada keterkaitan dengan gaya. Di pagi hari ini dengan wajah berseri-seri, ya seperti wajahnya Pak Sri, kita akan mempelajari yaitu tentang gaya. Oke, nampak tidak ya? Nampak anak-anak? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini kok tidak ada gambar deh. Coba saya ulangi lagi. Ada permasalahan. Oke, saya ulangi dengan materi yaitu tentang gaya. Di pagi hari ini yaitu kita akan membicarakan tentang apakah itu gaya. Terima kasih. Apakah itu gaya? Bagaimana itu gaya? Untuk apa itu gaya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini gambar apa, Pak? Gambar apa, anak-anak? Sepeda motor, Pak. Vespa sama helm, Pak. Ya, Helm, Pak. Iya. Sama pohon pisang. Ya, terima kasih, Diarman. Ini yang saya gunakan setiap hari menuju ke sekolah. Dengan armada ini, saya membagi ilmu dengan siswa. Nanti yang bisa akan saya berikan yaitu hadiah ini. Oke, bisa dilanjut. Bisa, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Dalam hal ini, gaya di dalam ilmu pengetahuan alam. Itu ada gambarnya dua anak yang melakukan, yaitu ada yang kendaraannya berjalan dan pergerakan bola karena kaki. Apakah itu gaya? Ini saya minta Sri Budi mana ya? Sri Budi. Halo, Dok. Iya kabare? Sebutkan apa yang dimaksud dengan gaya. Silakan dibaca. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang berakibat kepada benda tersebut berubah posisi atau bergerak dan juga berubah bentuk. Gaya juga diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang ditujukan kepada sebuah benda dari benda lain. Satuan gaya itu namanya Newton, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang satu ini. Ya. Bagus sekali. Jadi jenis-jenis yang tadi dikatakan apakah itu gaya dijawab dengan singkat dan jelas oleh saudara Sri Budi ya, atau adik kita Sri Budi. Jadi gaya ada dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya yang harus dilakukan dengan melakukan sentuhan, contohnya mengangkat timba, memeras
kaleng atau memukul dan lain sebagainya. Ada yang tidak menggunakan sentuhan, yaitu dengan panas, dengan apa, induksi, itu juga termasuk gaya. Kita lanjutkan. Tujuan di pembelajaran pagi hari ini ada dua anak-anak ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, berkenaan dengan bacaan yang disajikan dengan informasi alat-alat, contohnya adalah katrol dan dalam keseharian. Terus ada hubungannya juga dengan IPA. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dua, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruh terhadap benda dengan tepat. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah gaya gesek anak-anak ya. Sering kita jumpai bahwasanya gaya gesek itu nimbrung dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik itu bersentuhan dengan aspal atau roda dengan aspal atau gagang pintu dengan dan lain sebagainya. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena gesekan dua permukaan benda berguna untuk menghambat. Contohnya yaitu pada rem kendaraan bermotor, gunanya untuk menghambat laju kita dihambat dengan bergeriginya sepatu pada sepatu sepak bola. Oke, kita lanjut. Gaya pegas. Ini gambarnya adik kita ini, adik Sriono bersama Wisnu ini bermain ketapel. Silakan dibacakan ini. Wisnu. Ya Pak. Gaya dihasilkan dari pegas atau pir yang biasa ada di sekitar kita. Yang penting yakin, Pak. Ya. Contoh. Betul sekali. Yang penting yakin. Ya. Ya kita bermain ketapel itu ya menggunakan gaya pegas ya. Oke lanjut karena waktu. Ini gaya otot. Nah ini sapinya saudari Yuni. Ini kebaunya ya. Gaya otot. Gaya otot tidak gaya yang timbul karena kekuatan otot baik itu manusia ataupun hewan. Ini belum mandi kelihatannya. Anak-anak ada yang sudah mandi atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Belum, Pak. Semuanya. Terima kasih. Oke, kita lanjut sekarang. Ini anak-anak sedang mendorong lemari ya di sekolahan. Lanjutnya adalah gaya mesin. Ini adalah mesin 4 silinder. Ini 1500 cc ya. Berpenggerak dengan bergeraknya ini ditimbulkan karena ada pembakaran yang mengakibatkan bekerjanya suatu mesin. Seperti jantung kita juga begitu anak-anak ya. Bekerja karena adanya energi. Contohnya yaitu pada mobil-mobilan, mobil baterai, mobil beneran, mobil listrik, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Gaya gravitasi, yaitu gaya, oke, silakan dibaca oleh saudara Freddy. Monggo. Ayo, Nduk, please. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik yang mempengaruhi semua yang berada di atas permukaan bumi menuju ke arah pusat bumi. Oke, itulah yang disebut dengan gaya gravitasi. Seumpama tidak ada gaya gravitasi, maka bisa dijawab oleh adik Andy. Bagaimana, Le? Kalau tidak ada gravitasi ya ngawang, Pak. Oh, betul. Melayang-melayang, nggak bisa, Melayang-melayang. nggak bisa berjalan, Pak. Seperti layang-layang ya. Iya. Oke, terima kasih. Apa yang terjadi bila tidak ada gaya gravitasi, maka semua yang ada di bumi akan melayang. Oke, ini contohnya. Kita lanjutkan. Gaya magnet. Ada magnet utara, magnet selatan. Ini saya minta Nak Umi Salamah. Ayo, Dek. Dibacakan. Adik Umi Salamah. Gaya magnet ialah gaya tarik atau tolak oleh magnet yang timbul karena didekatkan pada benda tertentu. Contoh, jika dua kutub yang berbeda didekatkan, akan terjadi tarik-menarik, dan dua kutub yang sama akan terjadi penolakan. Yap. Terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan untuk adik Umi Salamah.
Iya. Ini akan terjadi tarik menarik ya. Ya Sri ya. Anak Sri, ini akan terjadi tarik menarik Pak. antara kamu dan kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ada gaya listrik. Ah, ini siapa ini? Nyetrika nggak pakai baju. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Misalnya terdapat pada sisir, penggaris, plastik yang telah digosokkan di rambut yang kering sehingga dapat menarik. Ini adalah gaya listrik. Dari listrik bisa menjadi tidak, bisa menjadi kalor ataupun panas. Kesimpulan bahwasanya di pagi hari ini bahwasanya kalau dibacakan bersama-sama biar kelihatan kompak selalu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kesimpulan. Tarikan dan dorongan pada benda Tidak jelas sama sekali ya, karena bersama-sama. Jadi, kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini anak-anak, bahwasanya gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan semua benda bermassa mengalami perubahan, baik dalam bentuk, gerakan, arah, maupun konsentrasi. Inilah yang kita harapkan. Jadi, di pembelajaran ini, sebetulnya kesimpulan ini mengacu yaitu pada yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Oke, ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Setelah melakukan percobaan, setelah melakukan penelitian, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Nak Sri, Nak Sumarwan, Nak Edi, Nak Freddy, dan yang lainnya, bahwasanya dengan pembelajaran tujuannya adalah ini. 2, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot. Jadi gaya otot dengan kita tidak menyadarinya, itu sudah kita lakukan hampir di setiap jam, hampir di setiap waktu. Maka tugas kalian mulai dari nomor absen pertama, ya, Triyono sampai dengan yang terakhir, nanti silahkan catat di bukumu. Dalam setiap hari kalian sudah melakukan gaya apa saja, ya, baik itu mengambil barang, membantu orang tua, pergi kemana, sepak bola, aktivitas yang lainnya nanti dicatat. Sehingga dalam satu hari itu kalian bisa melakukan berapa gerakan, berapa gaya gesek, gaya dorong, dan lain sebagainya. Anak-anak, tentunya dalam kegiatan ini nanti banyak sekali ya, banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, ini kesimpulannya tadi sudah. Nanti anak-anak LKPD-nya, lembar kegiatan didik tentang materi gaya, sudah Pak Heri siapkan. Kalian nanti, halo anak-anak, halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Ada, Pak. Kelihatannya lesu semuanya ya. Apa kita menyanyi sebentar ya? Lagi puasa. Boleh, Pak. Mari, Pak, mari. Oh, masih ada yang puasa. Salah. Terima kasih. Selamat dan semangat untuk Pak Wisnu ya, melakukan puasa sawalan. Untuk LKPD itu sudah Pak Heri siapkan di Google Form. Nanti kalian silakan membuka linknya atau sudah saya kirim ke grupnya. Nanti kalian bisa membuka dan mengerjakannya. Ya.
jangan lupa dikumpulkan jam 18.00. Pak Heri tidak mau ada ceritanya nanti sinyalnya tidak ada atau listriknya padam. Dikerjakan sedini mungkin, nanti sebelum jam 18 sudah bisa masuk ke Pak Heri. Ya, diharapkan seperti itu. Diharapkan kalian untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke? Dengan sungguh-sungguh. Itu yang bisa Pak Heri sampaikan. Akhirnya yaitu terima kasih dan semoga sukses selalu. Amin. Ya Rabbal alamin. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Anak-anak, dengan waktu yang sangat sedikit ini, marilah kita bersyukur alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan, kita pelajari akan membuahkan. Itu saya mohon kepada Sri, apa dulu? Kok nganggo mic barang lho, sekolah nganggo mic lho. Maaf Pak, udah bekal soalnya batuk Pak. Oh ngono. Ya wis, saiki dipimpin doa ya, Nduk. Muga-muga pembelajaran di pagi hari ini akan berjalan atau bisa diterima dengan lancar. Amin. Ayo, Nduk, dipimpin doa, Nduk. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sampaikan selalu setelah pembelajaran dengan kalian mengucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Ya. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.